Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan berita saham terbaru by Stock4 Indonesia. Simak sampai habis. Berita pertama pastinya dari Wall Street ya, yang akhirnya loyo lagi nih. IHSG masih bisa happy weekend nggak ya? Tercatat Dow Jones turun tipis 0,34%, S&P turun 0,84% dan Nasdaq turun 0,51%. Semoga IHSG nggak ketularan ya, jadi tetap hijau. Nah, gimana nih dengan IHSG? Ternyata kemarin IHSG itu ditutup menguat loh 1,75% dan Adro hingga Telkomnya masuk top gainer. Tapi di tengah kenaikan itu juga pasti ada yang tetap menjual saham ya, asing ya. Nah, asing nih banyak melego saham-saham berikut ini. Ada saham AMRT, KLBF, ASI, BJBR, ACES, BFIN, UNTR, dan BJBM, ada juga MDKA dan IMTP. Setelah itu saham apa aja sih yang diborong sama asing sehingga membuat IHSG itu naik 1,75%? Nah, ternyata ada saham BBCA, BMRI, AD Agro, kemudian ada Pegas, ITMG, Goto, ICBP, Indi, MEDC, dan INDF. Nah, kenaikan dari IHSG itu juga salah satunya nih ditopang karena siang harinya tuh BI kembali naikkan suku bunga acuan 50 basis point. Jadi ada pengumuman menaikkan suku bunga, malah disambut baik nih oleh investor. Dan ada kabar baik juga nih ya, Bank Indonesia melanjutkan DP 0% nih untuk kredit kendaraan dan properti hingga Desember 2023. Jadi bukan Desember tahun ini ya, tahun depan. Nah, ini juga kabar bagus nih untuk properti dan juga seperti multi finance yang berhubungan dengan multi finance. Dan otomotif, transportasi seperti penjualan mobil. Berikutnya masih kabar dari dalam negeri nih, kunjungan kerja ke Bangka Belitung. Jokowi menyerahkan bansos hingga kunjungi ke PT Timah. Nah, PT Timah ya, Tins ini setelah ini nih, kemarin kayaknya udah naik ya, tapi hari ini kita sepertinya nih masih naik ya. Lalu ke farmasi nih, pemerintah melarang penjualan obat sirup ya, karena akibat banyak sekali yang anak kecil yang terkena gagal ginjal, terutama balita nih. Akhirnya saham emiten farmasi ini mulai terdampak. Jadi contohnya nih seperti saham Soho ya, saham Soho ini akhirnya turunnya setelah beberapa hari berturut-turut menguat, 4 hari beruntun ya menguat, tapi kemarin akhirnya turun. Ada juga nih yaitu PH ya, PT Fapros Tbk BUMN ini mengalami koreksi juga, pada perdagangan sebelumnya itu ini masih menguat nih, ditutup menguat 1,79%. Penurunan juga terjadi di DVLA, PT Darya Varia Laboratoria membukukan penurunan 0,80%. Lalu menyusul juga TSPC juga turun nih, turunnya 0,74%. Namun berbeda nih sama KF ya, Kimia Farma, mungkin karena ada isu right issue, mau aksi korporasi right issue, jadinya dia naik, padahal sebelumnya dia turun ya, mengalami kenaikan yang sangat signifikan malahan. Itu 3,96% karena udah turun lumayan sih, downtrendnya udah panjang sekali dan sekarang valuasinya udah yang murah untuk ukuran KF ya. Ini terjadi juga di Kalbe Farma yang menguat tajam ya, menguat tajam sama nih di atas 3%, 3,54%. Oke, next kita beralih ke komoditi. Nah, bagaimana kabar komoditi? Ada harga gas alam yang kembali lagi nih meroket, maka batu bara juga ikut meroket menyusul ya, menguat 0,74% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Sementara itu harga minyaknya bervariasi karena ada kekhawatiran inflasi yang berpotensi memangkas permintaan. Ini pelemahan terjadi di sawit ya, harga CPO melemah. Pelemahan ini juga terjadi di emas yang sudah anjlok 2% dan masih diramal terus merosot. Nah, ada kabar yang kurang bagus nih dari bursa Asia yang mayoritasnya itu melemah. Nah, yakin IHSG hari ini masih kuat. Oke, nggak usah tebak-tebakan ya, kita berlanjut aja ke kabar emiten ya. Pertama kita buka dari MNC Energy Investment atau IATA yang beberapa hari terakhir ini naiknya lumayan ya. Dan ini kan mau right issue nih, kita lihat jadwalnya nih kapan. Ternyata jadwalnya itu ada di tanggal 27 Oktober, nanti itu cum date-nya ya teman-teman. Kemudian untuk distribusinya itu tanggal 28, pencaratan di BI-nya itu tanggal 31 Oktober 2022. Jadi akhir bulan ini ya, yang punya sahamnya siap-siap nih dapat saham IATA Strip R.
Bisa ditebus dan bisa juga dijual di pasar tunai di sesi pertama perdagangan. Oke, dari emiten pertambangan kita pindah ke gas ya. PGN atau Pegas Jajaki Supply dan Infrastruktur LNG di Bangladesh. Ini go internasional lagi nih, luar biasa. Semoga sukses proyeknya. Lalu ini ada dari sektor konstruksi, yaitu PTPP. Lagi-lagi tiap hari selalu ada informasi positif mengenai PTPP ya. Tata kawasan pura terbesar di Indonesia ini di Bali ya. Ini PTPP yang menyerap ternyata, yang menggarap ya. Jadi menyerap APBN tuh dalam jumlah yang jumbo ratusan miliar. Yaitu berhasil menyerap APBN sekitar 378 miliar ya, khusus untuk proyek pura terbesar di Indonesia. Nah, masih dari PTPP mendapatkan kontrak 800 miliar ya. PTPP mencatat progres proyek pelabuhan Benoa 43,7% tadi proyek pura, sekarang proyek pelabuhan. Makin banyak nih proyek-proyek yang digarap oleh PTPP. Kita beralih ke perbankan. Hari ini banyak sekali berita mengenai perbankan dan beritanya tuh bagus-bagus. Salah satunya dari BCAP atau MNC Capital Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, untungnya pasti banyak ya karena kerjasama untuk melakukan transaksi dalam pembayaran BPJS. Nah, jadi kayak ada Motion Pay, Motion Banking yang menjadi layanan untuk disbursement atau pembayaran dari klaim yang terkait dengan anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu nanti keuntungannya luar biasa tuh dari biaya administrasi tentunya ya kan dan sebagainya. Lalu ada kabar baik lagi dari Bank Arto yang udah naik 2 harian ya, mencatat laba bersih 41 miliar dan ini laba ini termasuk naik ya 225,77%. Jadi ini laba sampai di kuartal ketiga ya, dibandingkan dengan tahun lalu tuh naiknya luar biasa. Lalu masih ada kenaikan laba yang signifikan dari BTPN Syariah atau BTPS yang membukukan laba 1,32 triliun atau naik sekitar 21% secara years on years. Dan ada raja perbankan di Indonesia yang tidak mau kalah juga, yaitu BCA yang mencatatkan kredit BCA yang meningkat 12,6% ke posisi 682 triliun. Dan akibat kenaikan kredit ini tentunya menghasilkan laba yang luar biasa dan laba BCA tumbuh 24,8% mencapai 29 triliun. Laba tersebut itu di kuartal ketiga tahun ini ya, laporan keuangannya udah keluar dan itu tumbuhnya itu years on years dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu. Di luar perbankan ada juga yang laba bersihnya tuh melonjak ya 140,3%. Apa dia? Dia adalah LPPF Department Store. Berikutnya kita ke dunia farmasi. Ada Kalbe Farma yang menegaskan tidak menggunakan etilena glikol dan dietilena glikol. Ini adalah zat atau yang dipakai ya, campuran dipakai di sirup yang menurut Kemenkes itu berbahaya untuk anak-anak, terutama yang banyak mengakibatkan gagal ginjal hingga terjadi kematian 99 anak. Sangat miris sekali ya. Selanjutnya ada berita dari Gojek ya, GoTo. Kolaborasi Gojek dan KCI dongkrak transaksi digital tiket KRL. Jadi bekerja sama dengan KRL, luar biasa nih. Ini terobosan yang bagus untuk GoTo. Bicara mengenai GoTo ya, sebentar lagi periode lock up-nya berakhir di bulan November. Nah, coba nih kita cek rekam jejak penguncian buka ya, yang sudah di lock juga 8 bulan akhirnya terbuka. Kira-kira bagaimana nih rekam jejaknya? Kalau GoTo kan akan dibuka tuh lock up-nya di bulan November. Nah, kalau buka itu udah dibuka 28 Maret 2022 yang lalu. Nah, kita cek di sekitar perdagangan di tanggal itu bagaimana harga sahamnya. Ternyata pada hari itu malah sahamnya naik 8,44% ya, atau naik 26 poin ke posisi 334. Namun setelah itu hingga sekarang ya kan, bahkan sekarang sih mungkin agak ada seperti mau rebound ya, tapi beberapa waktu yang lalu tuh masih downtrendnya lumayan panjang ya, sampai di bawah 300. Kita yang terketir nih, jangan sampai kegocap, kan nggak mungkin ya. Ya bisa jadi akan terjadi, tapi rasanya Bukalapak tidak akan tinggal diam karena di dalam sana juga ada orang-orang penting juga yang berkepentingan.
Nah, masih dari GoTo yang disebut mau menjual saham 15,5 triliun dan mendekati Alibaba dan SoftBank. Ini dilakukan agar untuk mengantisipasi penurunan drastis pada saat nanti ya dibuka lock-up-nya. Jadi biar Alibaba dan SoftBank tuh mau menampung dalam jumlah jumbo gitu. Jadi akhirnya nggak jadi deh turun dalam. Dari GoTo kita pindah nih ke Garuda Indonesia GIA ya. MA menolak kasasi PKPU. Garuda Indonesia meminta Bursa Efek Indonesia membuka suspensi saham. Jadi ini PKPU kasasinya dimaksudkan dari kreditur ya. Jadi menolak nih Mahkamah Agung menolak kasasi dari krediturnya, tidak mengabulkan permohonan. Jadi di sini Garuda Indonesia diuntungkan. Nah, akhirnya karena diuntungkan ya sudah Bursa Efek ayo dong buka dong untuk suspensinya karena kita udah nggak ada permasalahan dengan acara hukum ya. Dan justru sekarang Garuda itu kembali menggelar GATF 2022. GATF di sini maksudnya adalah Garuda Indonesia Travel Fair. Jadi ini untuk dimaksudkan untuk mengoptimalkan sektor pariwisata biar orang-orang pada bepergian kembali dari kota lain ke kota satu kota lain atau dari negara Indonesia ke negara lain dan sebaliknya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.